Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetap semangat. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Doksud sejuta cita. Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran tentang pengurusan jenazah. Tetapi sebelum kita melaksanakan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua Kelas Jasinda dipimpin untuk berdoa. Duduk siap, gerak. Surah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, terima kasih. Kemudian seperti biasa kita lanjutkan dengan Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbilina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta masuduna lirokal mahlukuna dunyana wa urona ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabir ya Maliku ya Barik ya Musawwiru ya Wahhab ya Qahharu ya Wahhab
di dalam proses pembelajaran ini. Kemudian apa yang akan menjadikan topik pembahasan kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan sebuah gambaran di dalam kehidupan kita. Sebelum memulai pembelajaran, oh ya, ini dari mana? Mas Yosinda, silakan. Saking di sini, Pak. Saking di sini, ya. Silakan karena telat, Yosinda melafalkan lafal ayat Al-Quran dalam surat Al-Ikhlas. Ya, terima kasih. Silakan duduk ya sudah. Ya, nah, ini adalah bagaimana contoh di dalam kita melakukan pembelajaran tentang perawatan jenazah. Ya, jadi anak-anak materi hari ini adalah tentang perawatan jenazah. Kemudian sebelum Pak Singgih akan memulai pembelajaran, Pak Singgih akan melakukan cek kerapian bagi peserta didik. Silakan semuanya berdiri untuk merapikan pakaiannya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Pak Singgih akan melakukan absensi kehadiran. Hari ini siapa yang tidak masuk, anak-anak? Anak. Kenapa ini Dana tidak masuk? Pak, tanpa kenangan ya. Besok kalau tidak hadir di sekolah, mohon menyertakan surat izin untuk kegiatan pembelajaran. Apa itu akan mempengaruhi kalian nanti ketika sidang penegas kelulusan. Terima kasih. Untuk pelaksanaan kegiatan awal ini akan saya berikan sebuah video motivasi untuk kalian. Silakan simak tentang video yang nanti akan menjadikan motivasi untuk kalian bagaimana nanti kita akan memahami tentang pelaksanaan pengurusan jenazah. Ya, silakan disimak anak-anak. Ini adalah video Rahim tunggu kan nak. Udah anakku. tentang bagaimana di dalam kehidupan kita menghargai seorang ibu. Makan kau dulu nak. Buru-buru kau mah, terlambat kau ujian. Rahim, makan kau dulu nak. Dede, mana ini anak sudah capek-capek masak. Ya, kita lihat apa yang terjadi anak-anak. Ya, itu ya. Jadi ini adalah sebuah video pembelajaran di dalam kehidupan kita. Kita akan menghargai jerih payah seorang ibu. Ya, lewat video ini anak-anak, ibu yang setiap pagi sudah menyiapkan segalanya, kita malah tidak menghargainya. Ya, akhirnya apa yang akan terjadi? Silakan simak video ini. 30 menit. Ibu, kalau soal yang ini pasti Rahim yang paling jago. Karena soal matematika saja yang paling susah, cepat sekali dia jawab. Apalagi ini cuma 2 soal, Ji. Meskipun begitu, ini dikerjakan dengan durasi 30 menit. Kalian siap? Nah, sekarang siapkan kertasnya masing-masing. Kita mulai dengan soal nomor 1. Seorang anak yang terburu-buru di dalam berangkat untuk ujian, ya, sampai mengerjakan ujian, tapi tidak tahu bagaimana nanti ending dari seorang perjuangan seorang ibu di rumah.
Jadi ujian, susah. Dan jangan seperti ini Pak Yansa. Kita bayangkan video ini terjadi pada diri kita anak-anak ini. Seperti ini. Kita mentong main sekali kita urus ini. Datang deh. Apa kita makan itu, Mak? Nggak boleh kita makan daging. Ingat apa kata dokter? Darah tinggi, Ki. Kolesterol, Ki juga. Sedikit jenak mau dikurasa kau. Ini Mama kalau dikasih tahu, nama sekali mendengar. Demi kebaikan Taji juga, Mak. Pokoknya nggak boleh kita makan ini. Sampai ke pulang ujian, kita nggak boleh makan ini. Sujud ampunkanlah dosaku, melukai hatimu Bunda. Oke anak-anak, waktunya sudah habis. Sekarang kita pindah ke soal yang kedua. Jika hari ini kamu masih diberi kesempatan untuk bertemu ibumu, apa yang akan kamu lakukan? Nah, ini adalah pertanyaan tes psikologi ketika nanti misal kalian mau mendaftar suatu pekerjaan, ya ada tes semacam ini. Ya. Kalau ini adalah tes untuk masuk ke perguruan tinggi, contoh yang digambarkan dalam video ini. Tangisku dalam sendiriku, Kenapa dia pulang? Mak, Mama, Tak ada setulus cintamu, tak ada seteduh pelukmu. Sujud ampunkanlah dosaku, melukai hatimu Bunda. Mama. Ya, sesuai dengan sabda Rasulullah, siapa yang akan dimuliakan berikutnya adalah ibumu, ibumu, dan ibumu. Iya. Jadi materi ini anak-anak ada yang bisa menyampaikan tanggapan atau motivasi apa yang kalian dapatkan dari video ini. Mungkin Riko mau menyampaikan dari tanggapan dari video yang saya sampaikan. Ya, mungkin ada yang mau menanggapi atau ada yang mau menyampaikan tentang video itu. Ya. Bagaimana itu adalah gambaran gambaran bagaimana ibu kita pagi-pagi sudah menyiapkan segala sesuatunya di dalam kehidupan kita. Ya, karena kita tergesa-gesa, kita langsung berangkat tanpa kita menghargai jasa seorang ibu. Ya, kemudian ketika pulang dari sekolah, ya, itu kemudian didapati ibunya sudah meninggal dunia. Kira-kira menurut kalian bagaimana perasaan kalian anak? Dengan orang tua yang dengan ibu,
kemudian membentak-bentak umpamanya, ya. Bagaimana tanggapannya? Sedih, gitu kan? Apakah itu juga pernah terjadi di dalam kehidupan kalian? Apakah pernah mengalami yang demikian itu anak-anak? Pernah. Nah, mulai sekarang bahwa yang namanya kematian itu kita tidak tahu anak-anak. Ya, kita tidak tahu yang namanya kematian datang dengan sendirinya. Ya, datang dengan sendirinya. Tanpa diminta, tanpa diundang, kematian itu akan hadir di dalam kehidupan kita. Sesuai dengan Al-Quran, Quran surat Ali Imran, ya, yaitu adalah Quran surat Ali Imran, yaitu adalah tentang bagaimana di dalam topik pembahasan kita adalah tentang kematian, yaitu adalah kullu nafsin dha'iqatul maut, ya. Tiap-tiap jiwa yang bernapas, yang mempunyai nyawa pasti akan mengalami kematian. Ya, jadi ini adalah sesuai dengan Quran Quran surat Ali Imran ayat 185. Ya, setelah kita menayangkan video, mengamati video, kemudian ada motivasi untuk berbuat baik kepada kedua orang tuamu, yaitu terutama kepada ibumu. Kemudian ya yang selanjutnya adalah sebelum kita membahas materi yang selanjutnya adalah silakan kalian siapkan HP-nya kalian masing-masing. Kita akan melakukan post test, ya, yaitu adalah tes awal. Ya, jadi kita akan melakukan tes awal dengan link yang sudah Bapak sampaikan, yaitu adalah pretest dengan melalui Google Form, ya, melalui Google Form. Kemudian, ya, kemudian cara mengisinya adalah isilah nama, ya, ini harus diisi ya anak-anak, ya, nama. Semisal saya contohkan adalah Agus, ya, untuk kelas 11 TP1. Ya, kemudian nomor absennya 8. Ini adalah sebagai contoh saja, nanti untuk kalian bisa mengisi karena semuanya harus diisi. Ya, silakan untuk post testnya adalah memandikan dan mengkafani jenazah. Bahwa sub materi adalah memandikan jenazah dan mengkafani jenazah. Silakan kerjakan soal di bawah ini dengan baik dan benar. Kemudian nanti setelah selesai, kemudian kalian kirim di sini, ya. Setelah selesai menjawab, ini nanti akan terekam jawabannya di lembar Google Drive dari Pak Singgi, yang nanti nilai akan kami sampaikan pada pertemuan minggu yang akan datang. Ya, terima kasih. Silakan kalian kerjakan post test ini, ya. Semoga kalian ini adalah sebagai alat ukur kalian dalam memahami bagaimana materi tentang memandikan dan mengkafani jenazah, ya, mengkafani jenazah, ya, pengetahuan kalian sebelum diberikan materi tentang mengkafani dan memandikan jenazah. Silahkan dipilih, ya, ini langsung dipilih saja, kemudian nanti dikirim melalui aplikasi Google Form. Ya, ini nanti setelah selesai mengerjakan, kemudian nanti dikirimkan dan untuk dilakukan penilaian. Ya, semisal ini nanti kita pilih cara mengerjakannya adalah kita pilih di sini. Nah, ini sudah nanti sudah bisa untuk diberikan penilaian. Ya, saya berikan waktu sekitar 5 menit untuk mengerjakan soal ini. Ya, silakan di HP kalian masing-masing, ya, bisa digunakan. Ya, terima kasih. Jawaban
nanti akan terekam di Google Drive dari saya, dan pada minggu yang akan datang akan kami sampaikan tentang bagaimana di dalam proses pembelajaran untuk kegiatan penilaian, mengkafani, dan memandikan jenazah. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang bagaimana di dalam kehidupan kita ini anak-anak. Kalau kita lihat bahwa yang namanya memandikan jenazah, ya, itu nanti kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada materi ini adalah KD 3.7, yaitu adalah menganalisa pelaksanaan tentang penyelenggaraan jenazah, dan KD 4.7 yaitu adalah menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Kemudian bahwa setiap manusia pasti akan mengalami yang namanya kematian. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat Ali Imran ayat 185, yaitu adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mengalami kematian. Ya, jadi inilah yang kemudian menjadi dasar. Ya, jadi apa yang akan kita lakukan adalah untuk memberikan pembelajaran di dalam kehidupan kita. Coba Mas ini silahkan dibaca ayat tersebut. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, terima kasih. Semoga dengan apa yang kalian baca ini butuh peningkatan lagi untuk pemahaman tentang membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Ya, jadi di dalam kita hidup ini ada tentang bagaimana di dalam kehidupan kita anak-anak itu peningkatan nilai religius yang ada di dalam kehidupan kita akan menjadikan sesuatu yang sangat bermanfaat. Nah, Islam sendiri menghormati manusia. Jadi agama Islam ini menghormati manusia sejak masih hidup hingga nanti kematiannya. Itu pun juga di dalam ajaran agama Islam itu sudah tertera, ya, bagaimana cara menghormati seseorang, bagaimana cara memberikan sesuatu yang bermanfaat di dalam kehidupan kita. Jadi menjadi suatu kewajiban bagi kaum muslimin untuk melakukan perawatan jenazah apabila ada seorang muslim lain yang meninggal dunia. Kemudian yang selanjutnya yang menjadi permasalahan di dalam kehidupan kita, tidak ada seorang pun yang meninggal dunia itu berangkat sendiri ke kuburannya, liang lahatnya. Tidak ada. Ada? Ya? Ya, tidak ada. Ya? Tidak ada yang kemudian nanti kita untuk kegiatan sudah meninggal kemudian kembali lagi ke liang lahatnya dengan sendiri. Kemudian tujuan pembelajaran kita adalah dengan kita menggali informasi dari beberapa sumber, ya. Yang pertama adalah diharapkan peserta didik nanti dapat menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan sikap tanggung jawab saat mempraktekkan. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah menunjukkan sikap kerjasama. Ini adalah bagaimana tujuan pembelajaran yang ada di dalam kehidupan, di dalam proses, di dalam pelaksanaan pembelajaran yang materi yang akan kita sampaikan. Kemudian, pernahkah kalian
mengikuti prosesi perawatan jenazah? Pernah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hukum merawat jenazah itu adalah hukumnya adalah ya fardu kifayah. Apa itu arti fardu kifayah anak-anak? Ya, maksudnya itu dicari. Ya. Jadi apa yang dimaksud dengan fardu kifayah adalah artinya jika sudah dilaksanakan oleh sebagian, maka sebagian yang lain itu sudah gugur. Tetapi jika tidak ada yang mengerjakan, semuanya akan berdosa. Ya, tata cara memandikan jenazah. Ya, syarat jenazah dimandikan adalah didapati tubuhnya walau sedikit, ya, atau harus ada potongan tubuhnya. Kemudian yang kedua adalah bukan karena mati syahid. Yang ketiga tentu beragama Islam. Kemudian syarat orang yang memandikan, ya, syarat orang yang memandikan jenazah adalah muslim, berakal dan balik, berniat memandikan jenazah, kepribadiannya jujur dan soleh di dalam kehidupannya. Kemudian jenis kelaminnya harus sama, laki-laki memandikan laki-laki, perempuan juga memandikan perempuan, kecuali suami atau istri atau muhrimnya. Ya, kalau jenazahnya itu anak kecil yang belum balik, maka boleh, ya, boleh jenazah laki-laki yaitu kemudian dimandikan oleh perempuan karena contoh adalah masih bayi, ya, masih bayi. Tapi alangkah baiknya adalah jenis kelaminnya sama, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, kecuali suami istri atau muhrimnya, ya. Kemudian yang selanjutnya tata cara memandikan jenazah adalah jenazah diletakkan pada tempat yang tinggi, ya. Kemudian siapkan air secukupnya, jenazah diberi kain basahan untuk menutup auratnya, mengeluarkan kotoran dari dalam perutnya dengan cara mengangkat punggung dan kepala, ya. Kemudian perutnya adalah kemudian dipijat-pijat anak-anak, ya, dipijat-pijat. Setelah kemudian nanti diberikan diangkat, kemudian perutnya dipijat. Untuk apa tujuannya? Untuk di situ adalah mengeluarkan kotoran yang ada di dalamnya. Kemudian yang selanjutnya tata cara memandikan jenazah yang kelima adalah membersihkan gigi. Yang keenam dimiringkan ke kanan dan ke kiri untuk memudahkan kita, ya, memudahkan kita untuk melakukan memandikan jenazah tersebut. Kemudian siram badan jenazah mulai dari sebelah kanan atas kemudian ke bawah, dan yang kedelapan mewudukan jenazah. Yang kesembilan adalah mengeringkan. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini anak-anak? Tidak ada. Kemudian yang selanjutnya adalah mengkafani jenazah, ya. Jadi mengkafani jenazah ini adalah bagaimana tata caranya. Hal yang perlu diperhatikan sekali anak-anak di dalam mengkafani jenazah yaitu adalah kain kafan diperoleh dengan cara yang halal, ya. Kemudian yang kedua, kain kafan hendaknya masih bersih, berwarna putih dan sederhana, tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Kemudian yang selanjutnya adalah ketentuan mengkafani jenazah adalah satu, batas minimal mengkafani jenazah adalah baik laki-laki adalah 1. Kemudian batas sempurna bagi jenazah laki-laki adalah 3, ya, 3 lapis. Perempuan adalah 5 lapis, ya. Kemudian terdiri, kalau perempuan ini terdiri dari 3 lapis kain kafan ditambah kerudung dan baju kurung. Baju kurung itu yang kemudian dipakaikan di dalam, ya. Kalau perempuan ada namanya kerudung, gitu kan. Kemudian yang selanjutnya tata cara mengkafani jenazah. Yang pertama adalah siapkan helai demi helai di atas meja
kemudian bentangkan kain kafan ya. Sebelum dibentangkan itu di bawah lapisan yang paling terbawah itu sudah disiapkan talinya. Kemudian tutuplah lubang hidung, ya, lubang telinga, kubul dan dubur. Tujuannya ada apa? Dengan kapas ini tujuannya agar kotoran itu tidak keluar, karena siapa tahu nanti yang kalau sudah meninggal itu ada akan keluar ya kotorannya. Nah, jadi bagi jenazah perempuan pakaian baju kurung dan kerudung ya, selimutkan kain kafan ya anak-anak ya. Di situ ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan. Yang ke-8 adalah simpulkan tali. Nah, itu adalah tentang bagaimana kita tentang materi ini. Kalian bisa mengambil materi ini ya, materi ini di YouTube ya, di YouTube Pak Guru Singgih. Nah, itu ada materi yang semacam itu ya, bisa dilihat ya. Untuk bahan literasi kalian menonton video ya. Jadi slide ini dapat kalian dapatkan, bisa kalian tonton di channel YouTube dari Pak Guru Singgih, itu sudah ada semacam ini. Nanti untuk refleksi dan tugas kalian di kemudian hari. Nah, kemudian selain itu anak-anak untuk memperdalam tentang bagaimana kalian memahami tentang prosesi memandikan dan mengkafani jenazah, ya silahkan kalian simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wal ibadah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'da. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Dalam kehidupan kita, kematian adalah sesuatu yang wajib akan kita temui. Oleh karena itu, adalah sebaiknya kita mempersiapkan kematian tersebut. Yang menjadi pertanyaan adalah, kapan dan di mana kita akan menemui kematian itu? Ya, itu adalah bagaimana tutorial tentang pelaksanaan sholat memandikan jenazah anak-anak. Ya, jadi untuk yang selanjutnya, ada yang mau ditanyakan dari materi ini? Ya, tidak ada ya. Silakan jika ada yang mau ditanyakan tentang perawatan jenazah anak-anakku yang Pak Singgih banggakan dan Pak Singgih cintai. Ya, untuk yang selanjutnya adalah silakan dibagi menjadi 3 kelompok ya. Jadi silakan dibagi untuk menjadi 3 kelompok untuk Pak Singgih bagikan lembar kerja peserta didik sambil kalian mengamati video yang sudah kalian tonton tadi ya. Jadi silakan apa yang dapat kalian ambil silakan dikerjakan di LKPD ini atau lembar penilaian peserta didik untuk penilaian tiap kelompok. Jangan lupa dituliskan nama, kelas ya, kemudian kelompok berapa gitu kan ya. Monggo silakan dibagi menjadi 3 kelompok ya. Ini ya, kemudian ke sini aja Mas ya. Nah, ini 3 kelompok ya. Saya bagikan lembar kerjanya ya. So, ini ya. Ya, silakan dikerjakan ya. Terima kasih, silakan dikerjakan lebih dahulu ya. Setelah kalian mengamati dari video yang tadi sudah saya bacakan ya, itu kemudian kalian kerjakan menjadi kita bagi menjadi 3 kelompok ya, membagi kelompok ya. Oke. Nah, yang penting
Terima kasih sudah dikerjakan. Mungkin ada perwakilan kelompok 1 untuk maju ke depan membawa hasil diskusi kalian. Silakan kelompok yang lain untuk menanggapi. Ya, terima kasih. Silakan Mas, sini maju. Ya, silakan presentasikan apa yang sudah menjadi hasil dari diskusi. Silakan kelompok lain untuk menanggapinya. Ya, mungkin dari kelompok 1 mau menanggapi. Ya, terima kasih komentarnya Mas Agus, sangat bagus sekali. Dari Mas Agus tersebut, ya silakan bisa kembali lagi Mas untuk duduk bersama kelompoknya. Terima kasih lagi Mas untuk duduk bersama kelompoknya. Terima kasih anak-anak, hasil diskusi kita pada pembelajaran mengkafani jenazah ini, kesimpulannya adalah kita sudah diberikan kehidupan, kalian sudah diberikan nikmat, kalian sudah diberikan hidup ini. Harusnya kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembelajaran saya di kemudian hari adalah bagaimana nanti akan kita pelajari tentang menguburkan, dan kita akan membahas tentang sub materi tentang menguburkan jenazah dan takziah, serta kita nanti ada ziarah, ya, ziarah kubur. Ya, terima kasih untuk materi hari ini. Kita aplaus bersama-sama. Alhamdulillah, pembelajaran kita telah selesai untuk hari ini. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil